Selamat siang Bu Penny, perkenalkan saya Kevin di sini bersama teman-teman saya Jesslyn, Marcelio, dan Yohanes akan mempresentasikan mengenai tugas KCB itu mewawancarai pegiat industri sektor kreatif di bidang aplikasi. Dan kebetulan kali ini kami mendapatkan kesempatan yang sangat beruntung untuk mewawancarai salah satu startup di Indonesia di bidang education technology. Nah, education technology ini menggunakan aplikasi sebagai mode pembelajaran yang akan dikombinasikan dengan kelas interaktif bersama mentor. Nah, kalau kita melihat secara makro, edutech ini merupakan salah satu sektor yang hangat beberapa tahun belakangan ini. Karena edutech hadir sebagai jembatan bagi para generasi muda dalam menyaingi perkembangan digital yang begitu masif. Kalau kita bisa ambil contoh seperti negara Afrika. Di negara Afrika itu teknologi dan internet itu memang sudah ada di sana. Namun, pengetahuan masyarakat dalam menggunakan memanfaatkannya itu juga masih kurang gitu. Nah, sehingga platform-platform edutech yang menyediakan kelas-kelas pendek dan sebagainya itu sangat affordable dan sangat bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kalau kita bisa lihat di sini itu kira-kira adalah pemain-pemain besar yang di global seperti kita bisa lihat EDX, Udemy, dan Coursera. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri juga udah ada beberapa seperti Ruang Guru, Binar Academy, dan Purwodika. Nah, pada kali ini kita akan mewawancarai salah satu petinggi dari Binar Academy. Nah, kalau kita bisa lihat juga secara makro, potensi edutech secara global ini dinilai tidak akan pernah turun karena pasti ada hal baru yang bisa dipelajari setiap harinya. Nah, kalau kita melihat dari kapitalisasi pasar sendiri nih, kalau di Asia Tenggara saja itu mencapai 480 juta US dollar dari tahun 2015 sampai 2020. Sedangkan Indonesia itu menyumbang sebesar 139 juta US dollar. Nah, kalau kita bisa melihat dari angka ini, kita bisa melihat kalau ini merupakan peluang besar bagi pelaku industri edutech seperti Binar Academy. Nah, untuk bertumbuh, kayak salah satu kompetitornya Binar Academy itu kita bisa lihat Ruang Guru. Belakangan ini dia mendapatkan funding itu sebesar 150 juta US dollar oleh General Atlantic. Hal-hal ini yang merupakan sinyal positif gitu loh bagi industri edutech lainnya bahwa ini akan menjadi hal yang besar di Indonesia bahkan Asia Tenggara seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai company profile dari Binar Academy. Binar Academy itu merupakan startup yang bergerak di bidang education technology yang memiliki layanan end-to-end digital career solution. Yang berarti dia menyediakan keseluruhan dari karir digital. Nah, layanan apa aja sih sebenarnya yang disediakan oleh Binar Academy? Yang pertama itu adalah online bootcamp, itu merupakan kelas interaktif dengan mentor yang berpengalaman di bidangnya. Kayak salah satu mentornya juga ada yang bekerja di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan sebagainya. Jadi sudah memiliki kemampuan yang mumpuni. Nah, untuk kelasnya sendiri itu ada apa aja sih? Ada Android developer, full stack developer, UI UX design, dan juga product management yang berdurasi sekitar 4-6 bulan setiap bootcamp-nya. Nah, produk yang kedua itu adalah Binar Talent Solution yang merupakan lanjutan produk jika teman-teman yang udah lulus dari Binar Bootcamp ini untuk melanjutkan pekerjaannya di partner-partner perusahaan dari Binar Academy. Yang ketiga itu adalah Binar Insight. Jadi itu merupakan webinar berkala setiap bulannya yang menjelaskan mengenai skill-skill dan peran di dunia digital seperti membahas mengenai digital marketing, data science, product development, dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa lihat sendiri ya, Binar Academy ini didirikan oleh
mantan CTO Gojek itu, yaitu adalah Alamanda Shantika. Dia bertemu dengan dua orang temannya di Gojek dan membangun Binar Academy ini. Nah, kalau dari visi misi Binar sendiri itu, mereka tuh melihat generasi muda itu harus bisa bersaing di dunia kerja, dan juga mereka ingin membantu bagi mereka yang kurang mampu dalam menempuh pendidikan karena adanya keterbatasan biaya. Mereka melihat hanya ada 1 dari 10 orang yang melanjutkan pendidikannya ke tahap sarjana karena keterbatasan biaya. Ini yang merupakan visi misi mereka untuk menyelesaikannya. Nah, kalau kita bisa lihat saat ini, Binar Academy ini sudah mencetak ribuan lulusan yang siap terjun ke dunia kerja, yang sudah berkontribusi di BUMN, Telkomsel, BCA, BPJS, dan sebagainya. Kesuksesannya ini juga diliput oleh beberapa media dan juga podcast. Salah satunya itu adalah Makna Talks dan juga Endgame yang dibawakan oleh Gita Wirjawan. Nah, kalau kita berkata mengenai funding atau pendanaan, Binar Academy sendiri ini sudah belakangan ini mendapatkan seed round investment oleh Teja Capital, yaitu adalah perusahaan venture capital asal Singapura, dan sekarang dia memiliki headquarter di The Breeze BSD City. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai Prof Responden. Jadi Prof Responden ini adalah Agung Nugroho. Dia merupakan product marketing manager di Binar Academy. Dia berumur sekitar 27 tahun. Dia mengenyam pendidikan di Telkom University dan juga memiliki pengalaman di beberapa sektor industri seperti media industri, konsultan, barista, startup founder, hingga marketing spesialis. Nah, kalau kita berbicara mengenai company workflow, pasti ada banyak banget nih workflow yang terjadi di dalam sebuah perusahaan. Kita ambil contoh dari terciptanya workflow Binar Insight, yang merupakan webinar setiap bulannya. Jadi kalau misalkan bisa dilihat dari workflow-nya, pertama, tim R&D akan menganalisa hasil dari feedback survei dari webinar yang diselenggarakan sebelumnya. Jadi di setiap webinar akan diberikan form feedback supaya Binar Academy bisa mengimprove. Selanjutnya adalah akademi. Tim akademi ini akan memikirkan webinar apa sih selanjutnya dan membahas apa, serta pembicaranya siapa gitu. Dan yang ketiga itu akan dilanjutkan kepada tim finance untuk menentukan forecasting dan budgeting dalam penyelenggaraan webinar selanjutnya. Selanjutnya juga akan dilanjutkan oleh tim marketing untuk menentukan strategi pemasaran apa sih yang baik untuk menjangkau partisipan lebih banyak. Selanjutnya akan dioper lagi ke tim kreatif itu membuat poster dan konten yang berisikan info dan harga sebagai tools pemasaran. Kemudian juga akan dioper lagi ke tim operation yang mereka akan mempersiapkan semua keperluan operasional seperti mengurusi flow ticketing, email confirmation, dan sebagainya. Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah sosial media, yaitu mereka mengatur jadwal postingan serta mengemas konten dengan delivery yang menarik supaya bisa memikat calon partisipan. Dan yang terakhir adalah eksekutor, yaitu mengontrol jalannya acara supaya kondusif dan memastikan waktu berjalan sesuai dengan rundown acara. Nah, lalu kita masuk ke bab 2, Industry Overview. Nah, untuk melihat dari segi industri value chain-nya, yang bagian support, yang pertama ada firms infrastructure, di mana isinya itu ada manajemen, finance, dan planning. Nah, lalu bagian keduanya ada human resource, yaitu merekrut employee baru, yang kedua insentif, performance appraisal, meeting, brainstorming, training, dan memberikan karyawan employee benefits. Lalu poin ketiga ada teknologi, di mana Binar Academy menggunakan movie editing software, graphic design software, internet connection, dan lain-lain. Lalu yang poin keempat adalah procurement, di mana Binar Academy melakukan negotiation sama communication with lecturer. Nah, lalu berikutnya kita masuk ke industri value chain yang primary. Yang pertama ada inbound logistik, yaitu raw material yang
dipakai dalam proses operationnya. Inbound logistik untuk Binar Academy itu adalah materi pelajaran berupa PowerPoint, buku, assignment, dan sebagainya. Nah, lalu masuk ke operation, yaitu proses mengubah input menjadi output. Nah, yaitu kegiatan belajar mengajar selama di kelas atau di webinar. Nah, lalu outbound logistik atau outputnya itu adalah pegawai yang siap kerja di bidang digital. Nah, untuk kegiatan marketing dan sales, Binar Academy menggunakan media sosial, website, dan LinkedIn. Nah, yang terakhir adalah service. Setelah lulus, pegawai yang ingin mendapatkan ilmu tambahan dapat mengikuti kelas dan seminar tambahan untuk menambahkan wawasan mereka. Nah, lalu berikutnya adalah value proposition canvas. Di bagian customer segment, pertama ada customer jobs, yaitu pekerjaan yang ingin diselesaikan oleh konsumen. Nah, di sini adalah belajar skill digital, menyusun karir, dan mendapatkan karir sesuai dengan potensi yang dimiliki individu. Dalam mencapai mengerjakan pekerjaan ini, customer mengalami pains dan gain. Nah, untuk gainnya itu adalah yang pertama, kelas yang mudah dimengerti, ilmu yang praktis, metode pembelajaran disertai dengan praktek, dan dapat langsung digunakan dalam dunia kerja. Sementara untuk painnya adalah kelas dengan harga yang mahal, terlalu banyak teori yang tidak diperlukan, kurang pemahaman di lapangan, dan kelas yang terlalu panjang. Nah, selanjutnya pada bagian kiri ini adalah product canvas. Yang pertama ada product and services, yaitu produk yang ditawarkan. Yang pertama ada Binar Academy, yaitu kelas-kelas untuk digital career. Yang kedua adalah Binar Insights, yang merupakan webinar digital. Dan yang ketiga adalah Binar Talent Solution, yaitu menghubungkan antara lulusan dari Binar Academy ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Nah, untuk gain creator-nya adalah yang pertama, Binar Academy ini menyediakan materi yang mudah dimengerti tetapi tidak terlalu basic. Lalu yang kedua adalah sudah berpengalaman mendidik lebih dari 800 orang, jadi bahan-bahannya dan sesuatunya sudah lebih terasa. Yang ketiga adalah menggunakan narasumber yang terpercaya. Nah, untuk pain relieversnya adalah yang pertama, harga yang lebih affordable dibandingkan dengan kompetitornya. Kompetitor seperti Purwadika dan sebagainya. Nah, lalu yang kedua adalah menggabungkan praktek dan teori dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah memberikan ilmu yang dapat langsung dipakai di lapangan. Dan yang keempat adalah jadwal kelas yang fleksibel dan bisa diatur. Lalu sekarang kita masuk ke bisnis model canvas. Pada bagian paling kanan adalah customer segment yang menunjukkan target market dari perusahaan Binar Academy. Nah, yang pertama adalah orang-orang yang dengan kisaran umur 18-40 tahun yang tinggal di Indonesia dan memiliki ketertarikan untuk belajar, menyusun karir sekaligus menggali potensi terutama di bidang digital. Nah, lalu yang kedua adalah perusahaan-perusahaan yang mau melatih karyawannya agar lebih mahir dalam dunia digital. Lalu masuk ke value proposition. Yang value yang disediakan oleh Binar Academy adalah mengajarkan ilmu-ilmu digital yang cepat, efektif, dan praktis untuk menggali potensi dari penggunanya. Dan yang kedua adalah membantu menyusun karir, serta memberikan skill yang dibutuhkan untuk menjalankan karir tersebut. Nah, untuk customer relationships-nya adalah setelah menyelesaikan pelatihan ini dan menjalankan karir sesuai dengan potensinya, pengguna dapat datang lagi untuk meningkatkan wawasannya dengan mengikuti kelas-kelas tambahan. Nah, untuk channel-nya sendiri, ada Binar Academy memiliki Instagram, website, LinkedIn, dan dapat menyebarkan namanya menggunakan word of mouth, yaitu dari mulut ke mulut. Nah, pada bagian paling kiri terdapat key partner, yaitu partner-partner yang bekerja sama dengan Binar Academy. Yang pertama ada Sinarmas, yang kedua BCA, Telkomsel, Bank Syariah Indonesia, dan Mandiri. Nah, ini ada perusahaan-perusahaan yang mau menerima karyawan setelah dilatih oleh Binar Academy. Lalu ada key activities, yaitu kegiatan utama dalam Binar Academy. Yang pertama adalah yang pasti membuat materi edukasi untuk mengajar kepada penggunanya. Yang kedua adalah mengajar dan menggali potensi diri dari penggunanya. Dan yang ketiga adalah menyalurkan talent-talent tersebut yang sudah lulus ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Lalu masuk ke bagian key resource. Nah, resource yang penting dalam Binar Academy ini yang pertama programmer untuk menjalankan aplikasi dan websitenya. Yang kedua app manager yang terus memaintain aplikasinya, web manager, educational content creator, dan graphic designer. Ini adalah key resource yang penting di Binar Academy. Lalu masuk ke cost structure.
Tiga biaya yang paling besar dari Binar Academy adalah biaya membuat dan memaintain aplikasi dan website. Yang kedua adalah expense dari marketing, dan yang ketiga adalah expense dari operation. Nah, lalu untuk revenue streams, uh, Binar Academy ini menerima revenue dari user yang mengikuti kelas, user yang tergabung dalam Binar Insights, dan mendapatkan revenue juga dari perusahaan-perusahaan key partner yang menerima pegawai baru setelah dilatih dari Binar Academy. Selanjutnya bab 3 pembahasan hasil interview kami dengan pelaku bisnis. Narasumber kami bernama Pak Agung Nugroho atau dipanggil Pak Agung. Kami melakukan interview pada tanggal 2 April 2021. Narasumber kami di Binar Academy ini memiliki jabatan sebagai Product Marketing Manager. Pandangan narasumber terhadap industri kreatif. Menurut narasumber kami, Binar Academy ini merupakan salah satu bagian dari industri startup digital yang ada di Indonesia. Nah, lebih spesifiknya lagi, Binar Academy ini berada di sektor education teknologi. Pak Agung mengatakan bahwa kalau kita runut lebih jauh lagi, Pak Agung memberikan penjelasan sampai saat ini startup ini masuknya ke dalam ekonomi kreatif. Nah, dan belum ada instansi khusus. Job description dari Pak Agung Nugroho ini di Binar Academy dihitung masih sangat sebentar bekerjanya, baru dari Januari 2021, dan memiliki jabatan sebagai Product Marketing Manager. Nah, Pak Agung Nugroho ini bertanggung jawab untuk mengerjakan semua yang berhubungan dengan produk-produk yang ada di Binar Academy, khususnya itu pada bagian memasarkan produk-produk dari Binar Academy. Selanjutnya, proses kreatif dari Binar Academy. Dari interview yang kami telah lakukan, proses kreatif yang dilakukan oleh Binar Academy ini adalah dengan melakukan weekly session untuk divisi marketingnya. Jadi, karena Binar Academy ini merupakan sebuah perusahaan yang lumayan besar, mereka sudah memiliki 50 hingga hampir 100 karyawan. Proses kreatifnya itu di setiap divisi beda-beda. Mereka memiliki caranya sendiri-sendiri. Proses kreatif dari divisi marketing, dari divisinya Pak Agung Nugroho sendiri itu, mereka melakukan weekly brainstorming untuk membahas ide-ide yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, kemudian setiap kuarternya, Binar Academy ini mengadakan marketing town hall untuk membahas rencana untuk 3 bulan ke depannya. Karena Binar Academy ini kan adalah sebuah startup, jadi sehingga fase kerjanya itu cenderung lebih cepat. Banyak ide-ide dan strategi yang bermunculan secara tiba-tiba. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini SWOT analisis. SWOT analisis dari Binar Academy yang kami lakukan ini, kami analisis dari narasumber dan memiliki strength. Keunggulannya itu ada di harganya yang paling affordable. Jadi harganya ini paling terjangkau dibanding kompetitor lain. Kemudian untuk kurikulum yang diberikan itu oleh Binar Academy lebih advance dengan harga yang lebih murah dari kompetitornya. Terus Binar Academy ini memiliki social capital yang baik. Contohnya ini koneksi dengan Telkomsel, Tanihub, dan BCA. Kemudian kelemahannya ini kelas yang disediakan oleh Binar Academy sendiri belum memiliki banyak variasi. Kemudian kita lihat opportunity-nya, 90% penduduk Indonesia ini sudah menggunakan internet. Nah, industri tech di Indonesia ini kan, kemudian kita lihat dari industri edutech di Indonesia ini sedang berkembang. Nah, kemudian kapitalisasi pasar edutech-nya itu kalau di Asia Tenggara sendiri itu mencapai 480 juta US dollar dalam tahun 2015 sampai 2020. Kalau yang ada di Indonesia itu sebesar 139 juta US dollar. Kemudian di trade-nya ini teknologi sudah
hadir, tapi orang yang mengerti itu masih tergolong rendah. Nah, kemudian ada juga tingkat awareness dari masyarakat Indonesia tentang pentingnya edukasi masih rendah juga. Persaingan dalam industri edutech. Kalau industri edutech di Indonesia ini sekarang sudah mulai berkembang ya, sehingga saat ini mulai banyak perusahaan edutech yang bermunculan. Nah, kalau persaingannya ini untuk Binar Academy sendiri itu, yang paling utama itu adalah Active 8 dan Purwadika, dan satu lagi itu ada Glints. Persaingannya itu dikarenakan kemiripan produknya. Dalam presentase mungkin 80% ke atas untuk kemiripan produknya. Kemudian untuk perusahaan yang baru bermunculan itu, menurut narasumber itu yang head to head dengan Binar Academy itu antara lain itu ada Reivo, Purwadika, Active 8, dan Glints. Nah, karena keempat edutech tersebut juga memiliki training yang sama, yaitu dari B2C dan ada juga penyaluran talentnya ke perusahaan-perusahaan. Kemudian pandangan narasumber terhadap industri edutech. Narasumber kami mengatakan bahwa kalau di global edutech ini sebenarnya masih growing dan bila dilihat dari market cap-nya cukup besar. Narasumber kami mengatakan bahwa di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini kondisinya saat ini teknologi sudah hadir. Namun orang yang mengerti akan kegunaannya dengan benar untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin, itu tuh masih tergolong rendah. Nah, disinilah edutech hadir untuk mereka yang masih belum mengerti mengenai teknologi. Kalau kita berbicara tentang faktanya, narasumber kami memberikan fakta tentang market share-nya di Asia Tenggara. Tentang kapitalisasi pasar edutech di Asia Tenggara itu mencapai 480 juta US dollar pada dalam tahun 2015 sampai tahun 2020. Nah, kemudian untuk Indonesia sendiri ini berada di angka 139 juta US dollar. Nah, angka prices-nya ini dihitung menggunakan TAM, SAM, dan SOM. Nah, ini adalah perusahaan market research. Nah, market share-nya besar karena Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai industri kreatif. Nah, berdasarkan artikel Industri Kreativitas Indonesia, industri kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi yang menghasilkan produknya melalui optimalisasi ide kreatif, bakat individu, keterampilan, dan juga inovasi dari masing-masing individu. Nah, next-nya adalah industri education teknologi. Nah, sebelumnya Binar Academy ini merupakan sebuah bisnis yang berjalan di bidang education teknologi. Nah, menurut jurnal pengaruh eksternal pada perusahaan startup bidang pendidikan, education teknologi merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk mempermudah akses dalam pembelajaran atau mempermudah kegiatan-kegiatan pendidikan. Nah, Binar Academy ini menggunakan teknologi digital untuk melakukan proses bisnis mereka, di mana mereka melakukan kelas-kelas untuk orang-orang yang ingin belajar mengenai IT. Kelas ini ada yang berbayar dan ada yang tidak. Nah, selanjutnya adalah strategi inovasi pada industri kreatif. Nah, ini juga kami ambil dari jurnal, dan jurnal itu memberikan beberapa strategi inovasi yang dilakukan untuk industri kreatif. Nah, yang pertama adalah tetap mengutamakan kualitas, di mana Binar Academy ini sudah melakukan hal ini karena daripada pesaingnya, harga dari Binar Academy ini yang termasuk affordable, tapi dia tetap tidak meninggalkan kualitas, dia tetap memberikan materi-materi yang baik dan melahirkan orang-orang yang berkualitas. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan kompetensi, daya kreativitas, dan daya inovasi karyawan. Nah, ini mereka melakukan rapat setiap minggunya untuk memberikan ide-ide dari masing-masing individu. Nah, selanjutnya adalah mengembangkan sistem penghargaan atau reward system, di mana ini untuk memotivasi para karyawan agar terus melakukan yang terbaik. Nah, selanjutnya adalah mengembangkan website. Website ini memperkenalkan brand atau identitas dari suatu perusahaan. Nah, untuk untuk Binar Academy sendiri, website yang mereka gunakan ini sudah
sudah sangat jelas dan juga sudah user friendly. Selanjutnya adalah berkolaborasi dengan social influencer ini agar mereka, para konsumen ini tertarik untuk mencoba produk yang kita offer. Nah, selanjutnya adalah memanfaatkan sosial media sebagai sarana promosi, di mana Binar Academy ini sudah melakukan hal tersebut. Dia sudah memiliki Instagram dan sudah memiliki cukup banyak followers. Dia juga selalu rajin mempost di feeds-nya dan memiliki highlight yang rapi. Selanjutnya adalah gunakan secara online dan offline. Di sini mereka ini sebelumnya, sebelum adanya pandemi, mereka ada kelas offline, tapi setelah adanya pandemi, mereka hanya menyediakan kelas online. Nah, selanjutnya adalah opportunity dari education teknologi. Nah, berdasarkan jurnal pengaruh eksternal pada perusahaan startup bidang pendidikan, ada beberapa faktor yang bisa menjadi opportunity, yaitu sektor pendidikan merupakan sebuah sektor yang tidak akan pernah mati, ya seperti kita tahu, karena sektor pendidikan ini selalu dibutuhkan dan akan terus berkembang. Nah, yang kedua adalah masyarakat sudah mulai melek akan teknologi. Nah, narasumber kami juga bilang bahwa sudah 90% dari masyarakat di Indonesia itu sudah menggunakan teknologi. Penelitian dan pengembangan sangat penting dalam bidang edutech karena termasuk pada pusat inovasi. Dan yang terakhir adalah pemerintah mulai mendukung inovasi dengan mendukung kegiatan-kegiatan startup dan juga mulai membantu pendanaan untuk startup tersebut. Nah, untuk melalui interview dengan narasumber kami Binar Academy ini sudah aware akan opportunity yang ada, seperti di Asia Tenggara ini telah mencapai 480 juta US dollar pada tahun 2015 sampai tahun 2020. Nah, untuk Indonesia sendiri memiliki market share sebesar 139 juta US dollar. Dan juga narasumber kami ini bilang bahwa dia selalu melihat masalah ini bukan sebagai masalah atau tantangan ini bukan sebagai masalah, tetapi sebagai opportunity untuk Binar Academy ini bisa terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Next. Oke, selanjutnya adalah berikut merupakan artikel pendukung yang kelompok kami pakai, yaitu membahas mengenai masa depan Binar Academy. Jadi pada tahun 2018 ini Binar Academy bekerja sama dengan Sinar Maslen. Jadi Sinar Maslen memberikan tempatnya untuk menjadi sekolah dari Binar Academy ini di The Breeze. Nah, mengapa Sinar Maslen ini tertarik untuk melibatkan Binar Mas Academy? Karena waktu itu pada tahun 2018 itu Binar Academy ini baru 1 tahun berjalan, tetapi mereka telah melahirkan banyak sekali talenta-talenta yang sangat berkualitas. Nah, jadi harapannya Sinar Maslen ini bisa Binar Academy ini bisa bergabung dengan komunitas digital yang sedang dikembangkan oleh Sinar Maslen. Nah, komunitasnya ini adalah Digital Hub. Jadi di mana ini merupakan lokasi perkantoran, mereka akan membuat seperti yang ada di Silicon Valley. Jadi ini Silicon Valley-nya Indonesia. Dan Digital Hub berharap bahwa Binar Academy akan terus bisa melahirkan orang-orang yang berkualitas dan bisa memenuhi permintaan dari perusahaan-perusahaan yang dalam bidang IT. Next. Lalu sekarang kita akan masuk ke kesimpulan dan lesson learn. Nah, untuk kesimpulannya sendiri ini, jadi Binar Academy ini adalah perusahaan yang berada di bidang edutech dan bergerak dalam pelatihan tenaga kerja melalui kelas-kelas dan webinar di bagian digital. Nah, Binar Academy ini akan terus berkembang karena perkembangan industri kreatif di Indonesia ini sedang meningkat terus. Nah, untuk lesson learn-nya sendiri, kita belajar dari Binar Academy bahwa kita harus membuat bisnis tuh bukan hanya berfokus kepada profit, tetapi memiliki dampak positif bagi konsumen dan end user-nya. Seperti Binar Academy yang membantu orang-orang yang belum memiliki skill menjadi memiliki skill digital dan menyalurkannya ke pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkannya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.